Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 materi 5 tentang tugas dan fungsi administrasi pendidikan di sekolah. Dari mata kuliah Profesi Kependidikan yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Firdaus, Aisyah Raihan Paradina, Delania Putri, Muhammad Akmar Saraya, Muhammad Insani Juliansa, Maulida Intran Pratiwi, Muhammad Nasih, Perawati Anggraini, dan Jada Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sekolah dan masyarakat adalah lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat implikasi dari proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Apa dan bagaimana belajar di sekolah selalu dikaitkan dengan kegunaannya bagi peningkatan hidup dan kehidupan di masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu pemilik sekolah mendukung dan berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan di sekolah. Sekolah dan masyarakat mengadakan kontak yang sangat erat secara kontinu. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam proses pendidikan. Karena kelompok berbeda-beda atau lingkungan pendidikan ikut berperan serta dalam usaha mengembangkan dirinya. Dalam hal ini, manajemen pendidikan menaruh perhatian kepada lingkungan yang berwujud manusia, yaitu masyarakat, dalam mewujudkan suatu proses pendidikan yang bermutu. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidik. Komponen pembiayaan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan proses terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Hingga sekarang masih banyak orang yang beranggapan bahwa administrasi hanyalah sebagai kegiatan catat mencatat. Pandangan orang dapat saja seperti ini karena memang dari kegiatannya nampak dari luar administrasi memang didominasi oleh kegiatan catat mencatat. Apakah dilakukan dengan menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik, komputer, dan mesin cetak, dan sebagainya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang administrasi pendidikan dan administrasi sekolah. Yang pertama, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mengandung pengertian yang lebih luas daripada administrasi di sekolah. Yang kedua, administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan di suatu negara atau bahkan pendidikan pada umumnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan itu cakupannya meliputi pendidikan formal maupun non-formal, kemudian administrasi pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Yang ketiga itu administrasi pendidikan itu cakupannya meliputi kantor-kantor pendidikan dan kebudayaan dari pusat hingga daerah, sehingga memiliki makna yang lebih luas. Sedangkan administrasi sekolah yaitu satu, merupakan bagian dari administrasi pendidikan sendiri. Yang kedua, kegiatan-kegiatannya terbatas pada pengelolaan pendidikan di sekolah. Itu saja, sehingga kita bisa mengenal yang namanya administrasi sekolah dasar, sekolah menengah, ataupun perguruan tinggi. Jadi, administrasi sekolah itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan sekolah itu tersendiri, akan tetapi tidak melupakan ketentuan-ketentuan dari pendidikannya sendiri. Yang kedua, cakupannya hanya berfokus pada sekolah itu sendiri yang bersifat formal, termasuk juga tata usaha yang berada di sekolah itu sendiri. Jadi administrasi sekolah itu hanya ada untuk pendidikan yang formal. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara administrasi pendidikan dan administrasi sekolah itu yaitu administrasi sekolah itu merujuk pada kegiatan-kegiatan administrasi yang hanya fokus pada
pendidikan formal atau sekolah itu sendiri. Sedangkan untuk administrasi pendidikan bersifat lebih luas, bisa berupa pendidikan formal maupun yang tidak formal. Sekian dari saya, materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya ada tugas administrasi pendidikan di sekolah. Yang pertama, pada bidang akademik, penyusunan program tahunan dan semester, mengatur jadwal pembelajaran, mengatur pelaksanaan model satuan pembelajaran, menentukan norma kenaikan kelas, menentukan norma penilaian dan juga hal lainnya yang berhubungan tentang pembelajaran. Yang selanjutnya, ada bidang kesiswaan, mengatur pelaksanaan penerimaan siswa baru berdasarkan peraturan yang telah ada, menerima siswa baru, mengelola layanan bimbingan dan konseling, menyatat kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Pada bidang kesiswaan ini, tugas administrasi sekolah berfokus kepada hal-hal yang diperlukan oleh siswanya itu sendiri, dalam artian seperti yang telah disebutkan tadi. Dan itu adalah aktivitas-aktivitas yang dapat menunjang prestasi non-akademik maupun akademik siswa itu sendiri dengan baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya tentang tugas administrasi pendidikan di sekolah, yaitu yang berikutnya adalah di bidang personalia. Nah, di bidang personalia ini terdapat 5 poin yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama, mengatur pembagian tugas guru. Jadi pembagian tugas guru di sini, guru itu ada yang mengajar, ada yang mendidik, juga ada yang melatih. Nah, itu yang pertama. Terus, yang kedua, mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi guru. Nah, ini guru bisa mengurus administrasinya ke bidang personalia ini untuk pengajuan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji atau mutasi guru. Terus yang ketiga, yaitu mengatur program kesejahteraan guru. Jadi bagaimana caranya guru itu betah dalam artian itu senang mengajar di sekolah tersebut dan tidak merasa dirugikan. Oke, yang keempat selanjutnya yaitu mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru. Jadi di bidang personalia ini biasanya di sekolah-sekolah itu disediakan absensi. Biasanya untuk zaman sekarang absensinya sudah berupa fingerprint. Nah, di situ memudahkan di bidang personalia ini untuk mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru. Di sana bukan hanya kehadiran guru saja yang direkam, tetapi juga kapan guru tersebut keluar. Maksudnya gini, jadi guru itu pagi itu dia absensi menggunakan titik jari. Terus kalau guru itu pengen pulang, maka dia mengabsen titik jari lagi. Karena sekarang itu pemerintah mencatat berapa lama guru itu berada di sekolah, jam maksimalnya itu. Nah, terus yang terakhir itu adalah mencatat masalah dan keluhan-keluhan guru. Semisalnya ini kan kalau gurunya itu punya kelas yang bermasalah kan, di bidang personal ini mencatat keluhannya seperti apa ya, karena keluhannya siswa mungkin. Terus juga keluhan tentang inventaris kelas yang kurang lengkap, seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang keuangan itu menyiapkan rencana anggaran dan belanja sekolah. Nah, ini terkait dengan inventaris kelas yang kurang tadi, maka di bidang keuangan ini menyiapkan rencana anggaran yang akan dibelanjakan oleh sekolah, kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah mencari sumber dana untuk kegiatan sekolah. Nah, di sini biasanya sumber dananya itu berupa biasanya entah dari pemerintah atau dari produk-produk atau vendor yang bersedia mengiklankan untuk membantu
sumber dana kegiatan sekolah. Ya, misalnya kan seperti pelantikan kan biasanya itu kepelantikan pramuka, palang merah dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya mengalokasikan dan untuk kegiatan sekolah. Maksudnya di sini alokasinya kemana gitu loh. Uang ini mau dialokasikan. Apakah kegiatan sekolah itu kegiatan yang bersifat wajib atau tidak? Penting atau tidak? Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nanti di bidang keuangan ini ada berupa peraturan yang harus dipatuhi agar administrasi keuangannya itu berjalan dengan baik. Ya, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai tugas administrasi pendidikan di sekolah. Nah, saya berada pada bagian tugas administrasi pada bagian bidang sarana dan prasarana. Lalu kedua ada bidang hubungan masyarakat atau humas. Nah, pada bidang sarana dan prasarana itu mencakup kegiatan yang pertama ada penyediaan dan seleksi buku pegangan guru. Lalu yang kedua ada layanan perpustakaan dan laboratorium. Yang ketiga ada penggunaan alat peraga. Yang keempat ada kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Yang kelima ada keindahan dan kebersihan kelas. Lalu yang terakhir ada perbaikan kelengkapan kelas. Baik, nah lalu pada bidang hubungan masyarakat, tugas administrasi yaitu mencakup pertama ada kerjasama sekolah dengan orang tua atau dengan komite sekolah. Lalu ada kerjasama sekolah dengan komite sekolah, benar sekali. Yang ketiga ada kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga terkait atau dengan stakeholder yang lain yang ikut serta membantu terlaksananya kegiatan di sekolah. Lalu yang terakhir ada kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar. Karena sekolah berada di lingkungan sosial, maka tentu saja harus ada kerjasama dengan sosial yang ada di sekitar sekolah. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih dengan NIM 19101232 139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang fungsi administrasi pendidikan. Yang keempat adalah fungsi komunikasi. Dalam melaksanakan suatu pendidikan, komunikasi sangatlah penting dalam proses pengumpulan data ataupun hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Komunikasi secara lisan lebih mendatangkan hasil dari pada secara tertulis. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan secara informal dan secara formal mendatangkan hasil yang jauh lebih berbeda pengaruh dan kerjasamanya. Secara umum, komunikasi terdapat dua macam, yaitu komunikasi bebas dan komunikasi tidak bebas. Komunikasi bebas adalah bentuk komunikasi yang menuntut kebebasan setiap anggota kelompok dalam menyampaikan komunikasinya. Sementara komunikasi tidak bebas adalah suatu ketentuan melaksanakan suatu pembicaraan yang dibatasi oleh seseorang. Yang kelima adalah supervisi. Dalam pelaksanaan program pendidikan, melakukan supervisi atau pengawasan sangatlah penting dalam bentuk tanggung jawab tentang aktivitas dan program yang dimaksud tersebut. Jadi, fungsi supervisi yang berperan penting adalah menentukan kondisi atau syarat-syarat apakah yang diperlukan dan memenuhi atau mengusahakan syarat-syarat yang diperlukan. Jadi, di sini disimpulkan bahwa supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk melakukan kondisi
atau syarat-syarat dalam eksistensi yang dapat menjamin ketercapaiannya dalam suatu tujuan pendidikan. Yang kelima adalah kepegawaian. Sama halnya dengan fungsi administrasi pendidikan, dengan diuraikannya terlebih dahulu, kepegawaian adalah merupakan suatu fungsi yang tidak kalah pentingnya dalam dunia pendidikan. Sebagaimana fungsi kepegawaian ini sudah dijamin sejak penyusunan perencanaan dan peorganisasian, tekad dalam perorganisasian yang telah dipikirkan dan diusahakan agar untuk berproporsional yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi kependidikan. Sekian akan dilanjutkan. Yang kelima adalah kepegawaian. Sama halnya dengan fungsi administrasi pendidikan, dengan diuraikannya terlebih dahulu, kepegawaian adalah merupakan suatu fungsi yang tidak kalah pentingnya dalam dunia pendidikan. Sebagaimana fungsi kepegawaian ini sudah dijamin sejak penyusunan perencanaan dan peorganisasian, tekad dalam perorganisasian yang telah dipikirkan dan diusahakan agar untuk berproporsional yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi kependidikan. Sekian akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferwati Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan dan penilaian. Yang pertama, pembiayaan ibarat bensin bagi sebuah mobil atau minyak bagi suatu motor. Demikianlah pentingnya biaya atau pembiayaan bagi setiap organisasi. Tanpa biaya yang mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Sebutkan pula organisasi seperti halnya dengan lembaga pendidikan atau sekolah. Setiap kebutuhan organisasi, hak personal maupun material, semua memerlukan adanya biaya. Inilah sebabnya maka permasalahan pembiayaan ini harus sudah mulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan pelaksanaannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan itu ialah: yang pertama, perancangan tentang berapa biaya yang akan diperlukan; yang kedua, dari mana dan bagaimana pembiayaan itu diperoleh atau diusahakan; yang ketiga, bagaimana penggunaannya; dan yang keempat, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana pembukuannya dan pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengawasannya, dan lain-lain. Yang kedelapan, penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan oleh rangka pencapaian tujuan pendidikan di setiap titik kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsur pemimpin maupun oleh bawahan. Memerlukan adanya evaluasi dengan mengetahui kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan serta kemacetan-kemacetan yang diperoleh dari suatu tindakan evaluasi itu selanjutnya dapat diusahakan bagaimana cara-cara memperbaikinya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmadana dengan NIM 191012311024. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang peran guru dalam administrasi pendidikan, yakni penyelenggaraan dan manajemen sekolah. Kegiatan partisipasi guru dalam administrasi sekolah itu antara lain seperti sumbangan guru terhadap perbaikan kesejahteraan guru dan siswa, penyempurnaan kurikulum, pilihan buku-buku dan alat pelajaran dan sebagainya. Dan sedangkan menurut Dharma Surya mengemukakan bahwa dalam lingkup administrasi sekolah, peranan guru sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembiayaan dan penilaian, kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, persoalan sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kesimpulan: administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan
dan mengikut sertakan sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai baik sarana dan prasarana maupun manusia dalam mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang telah dibicarakan itu satu sama lain sangat erat hubungannya dan semuanya merupakan suatu proses keseluruhan yang terpisahkan satu sama lain dan merupakan rangkaian kegiatan kontinu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.